just all about the community, man, the unity and the people here, man. Whatever good we can do or bring some fun back and share with the people, you know, people be stressed out and stuff, you know, so you want to try and uplift as much as we can, you know what I'm saying? It's really just like for the people, for the people, for the people, for the people. Oke, halo guys. Selamat datang di video berikut gua. Jadi hari ini kita lagi dipinjemin sebuah Ford Ranger Platinum 3000 cc V6. Jadi hari ini kita lagi ada di tempat yang lumayan outdoor juga gini. Cocok banget sama mobilnya. Oke, ikuti terus video ini guys. Oke, jadi tipe Platinum ini adalah tipe tertinggi dari Ford Ranger yang elegannya gitu, bukan yang Raptornya. Jadi dia tuh udah punya banyak fitur kemewahan yang bukan jadi mobil kayak mobil barang lagi gitu. Sekarang kita coba lihat bagian depannya ini. Banyak chrome-nya gitu ya. Dan ini dia udah punya lampu LED untuk high beam dan lampu semuanya udah full LED di sini. Dan dia di sini juga logo Ford-nya ini udah gede banget di sini dan ada kamera 360-nya. Dan dia juga sudah mempunyai fitur-fitur radar yang diletak di bawah sini, tapi dia bukan kayak yang punyanya beberapa merek yang di tengah lambang Ford-nya ini. Kalau kita lihat di bagian sampingnya ini, velgnya ini dia gede banget ya, 20 inci untuk pick up. Bannya tuh Goodyear Vector. Dan dia tuh juga fitur finishingnya tuh two-tone polish gitu ya, jadi kayak kesan mewah. Dan ini dia yang V6 3000 cc. Jadi ini mesin yang terkuatnya dari yang dieselnya. Oke, kita lihat profil sampingnya. Mobil ini dibanding sama Ford Ranger yang sebelumnya menurut gue bentuknya jadi lebih Amerika gitu. Kotak-kotak gitu ya. Jadi sekarang tren mobil-mobil sekarang kayak mulai balik lagi ke tren-tren kotak-kotak ini. Tapi keren sih. Nah, ini kalau kita lihat bagian belakangnya ini, dia tuh masih pakai per daun. Jadi ini bisa buat ngangkat beban banyak biar gak ambles gitu. Dan ini dia kalau kita lihat sasisnya ini juga leather frame. Dan ini baknya gitu. Dan kalau kita lihat bagian kolong ini dia tetap masih ada ban serep full size-nya ya. Dimana mobil-mobil di Eropa ini udah banyak yang jarang yang punya gituan. Dan ini bagian belakangnya, kalau kita tekan 2 kali, dia bakalan otomatis ngebuka tonneau cover-nya. Yang keren banget ya, fancy gitu. Dia bisa buka otomatis. Dan ini kita coba buka. Dia juga ada pair-nya gitu, jadi dia nggak langsung kebanting ke bawah. Dan udah ada load cover-nya, jadi kalau buat bawa barang dia nggak baret-baret gitu ya. Nah ini ada tow hook-nya juga, udah sebagai standarnya. Nah ini bagian ruang mesinnya, jadi dia punya intake yang tinggi gini ya, biar bisa nge-wading air yang lumayan tinggi. Dan ini mesinnya dia ditutup cover gitu, cuman masih banyak yang ke-expose. 3000 cc V6 dengan 240 HP. Nah, kita lihat nih akinya tuh lumayan gede dia di sini ukurannya. Saya sebenarnya mesinnya juga lumayan rapi, tapi ini kenapa masih belum ada peredamnya di balik kap mesinnya ini. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya dan kita hidupin dulu. Nah, dia ada animasinya gitu ya, keren. Nah, ini mesinnya hidup, dia ada animasi build tough-nya gitu yang keren sih, gimmick gitu ya. Dan kita lihat, ini dieselnya udah mau habis. Jadi dia di speedometer full TFT-nya ini, dia bisa nampilin berapa fungsi. Jadi ada board komputernya, tekanan angin, untuk diferensial statusnya kalau kita masuk ke mode off-road. Dan di sini dia ada kayak barometernya gitu ya buat lihat sudut kemiringan mobilnya berapa. Dan ini untuk setelan-setelannya. Dia setirnya kayak gini. Ada fungsi cruise controlnya di sini dan ini untuk medianya. Dan ini layar touchscreen yang vertikalnya ini jujur aja gue kurang begitu suka karena gue ngerasa ini kurang gitu responsif. Dan kalau kita lihat layarnya memang gede tapi menunya itu kayak sederhana gitu. Kita lihat coba ya, di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, ada radio, telepon, navigasi standarnya kayak gini. Jadi dia udah punya navigasi standar tanpa
handphone dia bisa berfungsi. Tapi ya seperti kalian lihat kayak gini kualitasnya. Terus ini kalau misalnya kita buat trailer, dia ada mode trailernya. Tapi sekarang kan nggak ada trailernya, jadi dia nggak ada ditunjukin apa-apa. Dan ini untuk kayak monitoring view-nya gitu. Kalau kita lihat di sini, nah dia bisa ditampilin kayak gini. Set. Tapi jujur aja gue masih lebih suka yang konvensional. Dan ini tapi kerennya, dia tuh semuanya di sini udah dibalut kulit ya. Dan ini juga dia punya sound system premium dari Bang & Olufsen. Nah ini bagian konsol tengahnya ini, kita lihat di sini masih ada tombol fisiknya. Untung untuk AC, transmisinya bentuknya juga udah futuristis gini. Dan ini ada mode off-roadnya di sini. Dan ini untuk auto start stop, di sini mode-mode drivetrain-nya. Dan di sini dia juga dapat konsol box yang lumayan gede. Di sini joknya juga kalau lihat ini udah di quilted leather gitu, kelihatannya nggak kayak pick up kasar gitu ya, tapi bener-bener ini mewah. Dan posisi duduknya juga nyaman, dia ergonomis untuk kondisi pick up, untuk kategori pick up gini. Sekarang kita mau lihat bangku baris keduanya. Dia itu bukan pintunya oke lumayan lebar, tapi pintu itu nggak gitu panjang ya ukurannya. Dan di dalamnya kayak gini dia. Sama mewahnya kayak di depan. Ini masih ada bagian-bagian kulitnya juga di sini. Tapi atasnya hard plastik. Dan sekarang coba naik ya. Ukurannya pick up. Jadi dia tegak banget bangkunya ini. Ini nggak bisa diatur lagi recliningnya karena belakangnya udah tembok. Legroomnya juga pas-pasan dan ya ini gue yang tingginya 175 aja sudah ngerasa nggak gitu nyaman. Apalagi kalau orang yang lebih tinggi gitu. Emang pick up itu nggak didesain buat baris keduanya kayaknya ya kalau pick up Eropa gini. Kalau pick up yang kayak F150 baru beda cerita gitu guys. Oke, sekarang kita jalan. Dan kita lagi ada di jalanan yang lumayan sedikit off-road gitu. Tapi ini bukan track off-road, ini cuma parkiran aja. Nah, sebelum kita balik lagi ke Berlin, kita mau isi sedikit bahan bakar dulu. Karena mobilnya itu bener-bener udah tinggal 50 km lagi range-nya, dan itu kelihatannya nggak baik. Kalau kita langsung pulang kayak gini, bahaya bisa di jalannya. Nah, ini ada cuman boleh 10 km per jam. Dan kita harus belok kiri di sini, hati-hati. Ini ada tempat kayak tempat tamasya gitu. Parkirannya. Sekarang balik juga tempat parkir, tempat isi bahan bakarnya di sini. Set. Oke, kita sekarang udah jalan lagi. Di sini harga diesel 1 liternya lebih dari 2 euro. Jadi kerasa banget ngisi bahan bakar mobil di sini. Udah stop. Jadi di sini kalau misalnya udah isi bahan bakar yang 1 liternya sekitar 50.000 rupiah tuh kerasa banget nih, jujur aja guys. Dan ya makanya saat ini banyak yang gunain mobil listrik karena jauh lebih murah hitungannya. Oke, sekarang kita di jalanan Landstraße kalau di sini. Landstraße itu jadi bukan jalan tol, tapi ini jalan kayak jalan biasa aja gitu. Kita boleh 100 di sini. Dan kalau ditarik mobil ini torsinya lumayan juga. Dan mesinnya masih halus ya. Dan kerasa gitu diesel yang 6 silinder itu dibanding yang 4 silinder lumayan kerasa beda sih suaranya tuh. Kayak yang diesel yang 6 silindernya tuh jadi dia lebih halus.
kita udah 70 di sini. Nah sebenarnya naik mobil kayak gini tuh enaknya di jalan kayak gini menurut gue ya guys. Di jalan tolnya sebenarnya enak, tapi sebenarnya mobil tinggi kayak gini kan nggak bener-bener aerodinamis, dan hambatan udaranya tuh bikin mobilnya jadi goyang kiri goyang kanan gitu guys kalau misalnya kencang. Sekarang ke jalan di sini. Dan dia meskipun leather frame, tapi menurut gua getaran-getaran yang di jalanannya itu nggak separah itu kerasanya gitu. Meskipun dia leather frame dan ya mobil pickup dengan pair daun gitu, tapi tetap ngerasanya mobil ini lumayan halus gitu ya menurut gua. Oke, sekarang mapnya nggak suruh kita lewat jalanan tol, dia malahan suruh kita ngelewat jalanan yang kayak Landstraße gini lagi. Biasanya tadi disuruh lewat tol sama navinya, tapi kali ini enggak. Jadi ini kali ini gue lagi pakai navi dia aja, jadi nggak pakai punyanya Apple CarPlay. Kita lihat aja seresponsif apa navi itu. Jalan ini boleh 70. Tapi ini kayak mungkin salah satu pertama kalinya gitu gue nyetir mobil dengan leather frame di jalanan Jerman. Dan itu ngerasa mobil ini tuh tinggi banget rasanya. Gue biasanya naik sedan-sedan gitu, hatchback sedan, di sini mobil-mobil Eropa kan ceper-ceper ya. Terus tiba-tiba naik mobil yang tinggi gini tuh kerasa banget bedanya menurut gue guys. Kayak rasanya tuh kayak punya jalanan gitu kalau di Indonesia. Makanya mobil-mobil kayak gini, kenapa orang mungkin di Indonesia suka ya, selain kalau misalnya lewatin jalan banjir, mobil ini lebih aman gitu daripada sedan karena tadi yang intake-nya tinggi dan posisinya gitu ya. Dan ini tadi kita lagi lewatin depannya Shell nih. Wah, gila. Gila sih guys, harga bahan bakar di sini V-Power diesel 2,6 euro per liter, 52.000. Gila sih. Itu kerasa mahal banget sih kalau misalnya kita naik mobil lagi di situasi kayak gini. Tapi pemandangan yang gue suka tuh nyetir di Jerman tuh banyak pemandangan indah gitu, kincir-kincir angin gini nih misalnya. Kita pakai cruise control aja di sini. Oke, depan cuma boleh 50 aja. Oke, jadi sekian aja review Ford Ranger kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Keep safe and goodbye.